malaikat-malaikat yang lain. Kenapa dia menjadi pemimpin para malaikat? Coba. Ternyata punya usuk. Kenapa dia malaikat paling hebat, pemimpin para malaikat? Karena melalui Jibril Al-Quran diturunkan. Maka dia menjadi malaikat yang paling mulia. Kemudian di antara para nabi, para anbiya, para nabi dan rasul yang paling mulia, pemimpin para nabi siapa, teman-teman? Nabi Muhammad, nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia menjadi nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi? Coba karena diturunkan kepadanya Al-Quran, maka menjadi malaikat nabi yang paling mulia, Sayyidul. Ada satu bulan, pemimpinnya bulan yang paling mulia 30 hari itu. Bulan apa, teman-teman? Bulan Ramadan. Kenapa dia menjadi sebaik-baik khairus syuhur, sebaik-baik bulan? Kenapa? Allahu Akbar. Nanti bulan itu turun Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Diturunkan Al-Quran. Ada satu malam terbaik. Masyaallah, satu malam terbaik. Masyaallah. Barakallah. Di malam itu, teman-teman, sama dengan 1000 bulan. Kalau kita infak 5.000 di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya sama dengan kita infak 5.000 setiap hari selama 1000 tahun. 1000 bulan, 1000 bulan. Kalau kita misalnya baca Al-Quran pas malam Lailatul Qadar 1 lembar, maka kita sama dengan kita membaca 1 lembar Al-Quran setiap hari selama 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Kenapa malam Lailatul Qadar menjadi malam terbaik? Coba. Karena di malam itu diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Kemudian coba, malaikat Jibril menjadi malaikat paling mulia karena diturunkan kepadanya, melalui dia Al-Quran diturunkan. Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Malam, setiap yang ditempelin Al-Quran pasti paling mulia. Suatu bulan yang paling mulia, bulan Ramadan, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Satu malam terbaik karena Al-Quran diturunkan di malam itu. Coba, seandainya Al-Quran itu turun ke hati-hati kita, ke dada-dada kita, maka kita menjadi manusia terbaik di sisi siapa? Di sisi Allah dan Rasulnya, bukan di sisi manusia, ya. Karena Allah berfirman, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya yang belajar Al-Quran. Setelah belajar, tidak hanya belajar, setelah kita bisa diajarkan kepada teman-teman yang lain. Teman-teman, kalau kita sabar menemani Al-Quran di dunia ini, sekali pada menemaninya di dunia, karena ada yang menjadi sahabat, makanya dalam doa itu, Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wala taj'alhu hujjatan alaina. Ya Allah, jadikan Al-Quran sahabat karib kami, jangan jadi sahabat jadi musuh kami. Kalau kita menemani dengan sabar, Al-Quran menjadi teman sejati kita, dalam artian setiap hari kita sempatkan waktu lah 15 menit, 20 menit untuk Al-Quran. Gak usah lama-lama, benar. Yang penting tiap hari, maka Al-Quran akan menemani kita sampai ke jalan, sampai ke pintu surga, sampai ke tangga surga. Teman-teman, hilanglah aku kita kegelapan, gelap gulita. Coba kita datang, kita datang cahaya. Nah, kami siapa? Ini adalah surat Al-An'am. Aku ini adalah surat An-Nas. Aku ini adalah Al-Ikhlas. Tiba-tiba pada nemenin kita di alam kubur semuanya. Setelah dibangkitkannya di kubur. Selesai cuma sampai situ? Enggak. Ketika manusia semua dikumpulkan sejak Nabi Adam di padang mahsyar nanti, berapa miliar coba dari Nabi Adam sampai sekarang aja jumlah manusia hampir 10 miliar di dunia ini.
Coba kita hitung dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat berapa